bicara tentang Pak Eko Kodok. Nah, ini kan Pak Eko Kodok itu kan dibilang lama ikut Mas Yusron dari dulu sampai sekarang. Nah, itu mengenal sosok Pak Eko Kodok itu seperti apa sih, Pak? Kodok itu orang, ya kalau kita ngomong skill, dia itu punya skill yang Oh ya, sebelum nonton video ini jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Maniac Racing Indonesia. Oke, nih Mas Yusron, selama jadi mekanik kan pernah nggak Mas ngerasain hal apa ya, bisa dibilang kayak kejadian lagi rapuh Mas, jadi lagi emang rapuh lagi down banget itu Mas? ya pastilah, namanya orang pasang surat kehidupan itu pasti ada. Ya kalau saya belajar, kita positive thinking aja. Memang semua itu memang ada fasenya, memang ada ya skenario dari Allah itu kan tiap orang kan pasti beda-beda. Nah, kalau kita selalu berpikir yang positif, kita ya berburuk sangka terhadap apa yang jadi ketetapan Allah, ya insya Allah enak jalannya. Ya dibilang susah kan pasti ada lah. Setiap orang nggak mungkin sekelas apapun itu, maksudnya apa ya, setiap orang itu pasti punya fase kayak gitu. Ada masalah, kita kebentur apalah yang benar-benar memojokkan situasi kita itu, ya kita selalu berpikir yang positif aja. Pasti itu nggak mungkin, itu tuh di luar kemampuan kita tuh nggak mungkin. Pasti memang udah porsinya orang kan sendiri-sendiri. Nah, yang penting kita berpikir. Kalau kita tambah macam berpikir, wah ini kok gini ya, kok aku gini ya, aku tuh kurang apa ya, dan sebagainya, nanti kita tambah down. Jadi ya dibilang pusing ya pusing, tapi jalannya aja. Ya ibaratnya dilemes wae lah. Lemes wae. Oke, ini tips dari Mas Yusron ya. Jadi apapun itu ya kurangin ngeluh ya Mas ya. Tetap pasti jalani aja, tetap mohon pada yang bikin hidup gitu kan, yang Tuhan. Oke. Terus kasih tip nih Mas buat para mekanik pemula itu biar mungkin karirnya kayak seperti Mas Yusron sekarang gitu kan, biar bener arahannya gitu. Itu seperti apa Mas? Ya gini, kalau aku ngomong karirnya tiap orang tuh kan pasti levelnya kan pasti beda-beda. Nggak mungkin tiap orang. Kadang ada orang yang punya ibaratnya skill yang bagus, tapi nasibnya jelek kan. Banyak juga. Ada yang punya orang yang skillnya pas-pasan, tapi nasibnya bagus. Nah, itu jadi apa ya? Ya kalau saya sarannya ya apa itu dijalanin dengan selalu berpikir positif sama sabar. Ya kalau ya namanya kehidupan itu kan pasti kan naik turun, nggak mungkin toh kehidupan itu flat apa naik terus itu kan nggak mungkin, pasti naik turun. Ya kita makanya kalau kita selalu sabar, selalu berpikir positif, ketika kita di bawah kita nggak terlalu ya pusing tapi nggak terlalu down banget itu. Ya cuma itu jadinya ya mungkin yang apa ya, yang berbasis mekanik seperti saya, ya namanya pasang surut kehidupan itu pasti. Cuma yang jelas kita harus selalu berpikir positif. Karena ini udah ya skenario kehidupan orang kan beda-beda, nggak mungkin sama. Jadi seperti ya buat tips-tips sebagai para mekanik pemula yang baru terjun ke dunia racing, yang baru mengenal balap, seperti itu kurang lebihnya.
buat ini Mas, Mas Yuson pernah gak sih mengalami hal terkonyol nih menurut Mas Yuson? Aku paling konyol ngelakuin hal ini udah selama jadi mekanik gitu. Apa ya? Ada nggak sih? Apa ya? Ya sering sih, tapi maksudnya konyolnya dalam segi apa dulu nih? Nah ini dalam segi kayak lembur nih kan, orang-orang kan lembur kan pasti gitu. Ya. Nah lembur itu kan misalnya kita lembur malam, besok hari hanya hari ya, besok hari gitu. Oh ya pernah dulu zaman dulu waktu masih ada TPM. Masih ada TPM tahun berapa lupa saya. Yang jelas zaman dulu kita gabung sama tim Bytek zaman dulu. Bytek Bandung. Nah itu ketika itu memang motor saya kan dulu bikin bebek 200 tapi basicnya Jupiter. Jupiter. Nah, ketika itu review udah kenceng tapi saya masih yakin dengan Jupiter itu masih bisa. Ketika itu motor dari rumah itu ibaratnya nggak sehat. Saya bilang sama Pak Eko, Dok, ini kalau saya kan panggil sama dia udah akrab ya. Dok itu tolong diusahakan, yang ya ini tolong diusahain, yang penting kita berharap kamu bisa masuk penyisian dulu. Mana motornya ini nggak enak. Nah, ini gimana caranya kamu harus bisa masuk penyisian. Nah, kita berangkat balapan Cibinong waktu itu. Ya, alhamdulillah pada bisa masuk final tapi posisinya paling bawah sendiri. Terus kan motornya nggak enak tapi saya semalam itu bikin spek baru, jadi gerinda cam, benerin porting baru malam itu semalam itu. Itu berarti besoknya final itu. Final ya, dia final. Ketika pas final alhamdulillah nomor 1. salah satu hal yang jadi kenangan lah. Kenangan yang bagus. Jadi keren ya guys. Itu gimana sih Mas ngantisipasi kayak gitu tuh? Tapi kurang enak gini tuh. Ngelembur. Maksudnya kan udah kayak udah hafal gitu ya, maksudnya nggak kurang enak ini, jadi harus kayak portingannya diganti apa gimana gitu. Iya, kan untuk aspek mesinnya karena nggak enak itu ya itu kan ya tak bilangin tadi ya mau mergo kulino, karena kan mungkin saya udah terlalu kulino. Jadi dan saya yakin itu selalu berpositif thinking itu kan bagus efeknya. Jadi kita punya atmosfer yang bagus buat ini bikin, kalau kita moodnya bagus kan chemistry-nya kan dapat, jadinya bikin mesin tuh asik gitu loh. Ya alhamdulillah hasilnya gitu loh. Pada jam waktu itu udah banyak EV yang kenceng. Nah, kita cuma pakai Jupiter aja kita bisa juara 1. Itu tuh keren pas zaman itu tuh. Mas Yuson selama ini berapa tim yang pernah ditangani Mas Yuson sih? Wah ya banyak banget. Kalau dari awal ya yang inget yang Oke. Kita flashback mungkin ya. Flashback dulu. Awal itu dulu sama Bebas dulu itu. Bebas habis itu Bebas terus sama Kencana Baru Purwodadi. Purwodadi. Itu di tahun berapa itu? Walau tahunnya nggak hafal. Tapi ya sekitar pokoknya kita mulai, aku pertama kenal sama kode itu kan tahun 2004. 2004 itu mulai awal kenal pertama kali sosok kode itu tahun 2004. Nah, itu kita mulai jalan bareng itu dulu sama itu Bebas, habis itu terus sama Kencana Baru. Terus dulu ada Bang juga yang pernah bikin motor di tempat kita sebelum zaman dulu itu padahal namanya Bang, kalau Pak Rio kan Bang BJP ya. Ini BJP Bangun Jaya Perdana. Itu salah satu bank swasta di Jawa Timur. Nah, itu dulu pernah sama itu. Terus pemiliknya siapa ya saya lupa. Itu terus sama Mihama ya. Adik itu pernah. Terus sama
Bromo, Bramo, bukan Bramo itu Sragen. Terus sama Baitek. Itu sempat viral itu mas, mungkin Ya. bisa sedikit ceritain mas pas zaman Baitek itu mas. Kan saat di era itu Baitek bisa timnya ya apa terkenal waktu itu. Iya. Nah itu tuh bisa gimana sih mas bisa terkenal gitu? Ya itu mungkin skenario nya rezekinya lagi bagus. Apakah pas bosnya Baitek ngabarin Mas Yuson tuh lagi moodnya bagus kah? Apa emang sama-sama ayo aku lagi kepingin, bos juga lagi kepingin nih jalan bareng, itu apa gimana nih? Ya mungkin nasibnya lagi bagus aja. Terus ya kebetulan nasibnya bagus ya namanya rezeki. Kalau ibaratnya kan orang hidup itu sebenarnya rezeknya, tapi saya sendiri kadang juga bingung. Maksudnya memang orang hidup itu sebenarnya nggak boleh ngoyo. Cuma kan ya namanya orang kan egonya pasti ada. Nah ketika egonya ada itu ya itu jadi ngoyo itu. Padahal sebenarnya kan ngoyo itu kan juga nggak perlu. Iya, sebenarnya. Cuma namanya manusia ya. Gitu. Tapi Mas Yuson bisa dibilang ini kalau ya jadi mekanik itu dari dulu memang nggak pernah nggak pernah naruh di kehidupan kayak ngoyo. Aku harus gini ngoyo kayak apa aja gitu. Ya tetap ngoyo mas. Pengennya ra ngoyo tapi tetap ngoyo. Nah, gitu. Itu ego ya mas. Ya tetap ego manusia kok. Nah, susah. Ya mungkin alhamdulillah semenjak saya mulai belajar agama agak sedikit nggak ngoyo. Agak direm. Agak bisa ngerem tapi baru sedikit. Kalau dulu ya apa-apa ya seolah-olah ya pokoknya yang penting aku bisa bikin motor itu kenceng. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan oh ya ini waktunya kita melakukan kewajiban, udah mulai mikir ke situ. Terus lanjut setelah Baitek nih, itu siapa sih Pak? Simple konsep Konsep oleh itu terkenal juga waktu itu. Ya. Dan mas ya apa ya senjatanya kalau bilang itu pas Yamaha Totsi itu Pak. Itu ya mendominasi banget itu Pak. Dari awal ada kelas sampai tidak ada sampai kelas itu dihapus, tetap nama Mas Yusron di 140 cc itu enggak ada terus. ya itu nasibnya lagi bagus itu. Cuma kan ya balap itu kan tetap mau balap mau di kehidupan. Kalau kita nasibnya memang lagi bagus ya itu jadi hasilnya juga bagus gitu. Gitu. Terus setelah Simple oleh konsep, terus siapa lagi nih Pak? Ya sama itu BJP itu. Oh, itu Sembang BJP. Ya BJP, terus ada Tebok Pati yang sekarang. Ya terus ya Sapi Edan itu. Di tahun ini Sapi Edan. Sama dulu Ramajaya. Oke. Jadi itu ya guys, tim-tim yang pernah dihandle sama Mas Yusron. Oke guys, jadi sosok Mas Yusron seperti ini. Mungkin banyak ya pelajaran yang diambil dari pengalaman Mas Yusron, dari ya tadi kan udah sharing sedikit kan buat para mekanik pemula yang baru terjun juga. Banyak pesan yang Mas Yusron kasih ya buat sobat-sobat Maniac Racing semua. Terus semoga bermanfaat. Oke, di video kali ini tuh cukup sekian. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Bakal ada episode selanjutnya. Masih tetap bersama Mas Yusron ini ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tetap di rumah aja, jaga kebersihan, tetap safety ya guys. Stay at home with Maniac Racing.